Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis lagi. Ada Pak Mahyudin ya, betul? Silakan boleh berdiri Pak Mahyudin, disampaikan pertanyaannya. Sudah dapat jodoh Pak? Oh sudah ya? Alhamdulillah, sudah. Sudah mantu? Silakan Pak. Makasih Ustaz. Izin Pak Kiai, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama ba'du. Makasih waktunya. Paparan disampaikan Pak Kiai Ustazah, luar biasa masalah jodoh. Kita punya anak, pengen jadi yang terbaik. Bagaimana konsep Islam yang disampaikan tadi Pak Ustadz, Pak Kiai, masalah jodoh yang baik. Solusi dari Pak Ustadz tadi sudah ada semua, sudah jawab. Bagaimana seperti jodohnya Aisyah. Mencari jodoh seperti Siti Aisyah. Bagaimana buat mendapatkan anak-anak kita, jodoh? Seperti Siti Aisyah untuk anak laki-laki mendapatkan jodoh. Demikian. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Mahyudin ini pengen punya mantu seperti Ibunda Siti Aisyah begitu ya. Silakan Kiai. Itu limited. Itu limited edition ya. Aisyah itu nikah dengan Rasulullah. Ini saya khawatir beliau mencari Aisyah baru. Ibu bapak, banyak orang yang salah sangka Nabi Muhammad nikah dengan putri Sayyidina Abu Bakar yang masih muda. Seakan-akan senang dengan perempuan yang muda. Nabi itu nikah dengan gadis itu jangan hanya Siti Aisyah. Jadi kalau bapak dulu dengan janda, besok bisa kalau memang berani gitu ya. Diomelin istri, diomelin mertua kalau berani gitu ya, nyari Siti Aisyah. Tapi ada hikmah yang besar dari Siti Aisyah, Rasulullah menikahnya itu. Hal-hal yang private. Yang di rumah, cara Rasulullah bergaul dengan istri. Oh, ketika Rasulullah itu dihidangkan minuman, kok mau dikasih gula, kok kena campur garam. Nabi itu tidak marah, tapi ini enak sekali. Bener Rasul enak, coba cicipin. Nah, insya Allah kalau Mas Sofyan langsung, apaan ini minuman? Itu udah beda ini. Nah, yang private, oh bagaimana Rasulullah pernah mandi bareng dengan Siti Aisyah. Kan itu nggak bisa dijelaskan kecuali orang yang bersama dengan Rasulullah. Jadi hikmah inilah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini adalah doanya Sayyidina Abu Bakar. Pada saat Nabi Abu Bakar itu mengingat dulu ketika bareng-bareng ke Syria, kemudian umur 18. Sayyidina Abu Bakar itu adalah lebih muda 2 tahun daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad umur 20 tahun, Sayyidina Abu Bakar saat itu umur 18 tahun. Menunjukkan nanti umur 40 akan ketahuan sifat kenabiannya. Sayyidina Abu Bakar itu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ya Allah, kami berikanlah ilham rasa untuk bersyukur karena kami ini apa? Diberikan anak kami, diri kami, orang tua kami, kata Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang beriman. Gitu. Nah ini sebuah keluarga soleh dan soleh. Gimana caranya? Ya jadi orang soleh. Jangan sampai kita makan yang haram. Karena mana batamin haram, fanaru aulabi. Sesuatu yang tumbuh ini dari yang haram, maka neraka lebih utama. Man akala haraman lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Yang makan barang haram 40 hari sholatnya enggak diterima, doanya enggak terima, mintanya enggak terima, enggak ada gunanya apa-apa. Jadi gimana dapat mantu seperti Siti Aisyah? Ciptakanlah anak-anak kita yang menteladani Rasulullah. Nggak mungkin dalam hadis dengan ayat tadi al-khabisatu lil khabisin. Kalau orang buruk pasti dapat orang buruk. Tapi at-thayyibatu lit thayyibin, kalau dia baik pasti dapat orang baik. Maka pantaskan bahasanya Mas Sofyan untuk kita jadi orang baik. Tentu bisa diubah semuanya dengan doa. Dengan cara gitu. Jadi mengubah itu ada dua, ada doa yang zahir, ada doa yang batin. Itu disebut oleh sebagian ulama itu. Doa zahir itu apa? Ya kita doa zahir itu adalah ketika kita berupaya menjalin hubungan dengan para ulama, ya mencintai ulama, senang pengajian, senang kebaikan, bergaul dengan baik, itu adalah doa yang sifatnya zahir. Tapi ada doa yang sifatnya batin, apa? Minta kepada Allah. Semua bisa diubah dengan cara minta, tapi syaratnya doa itu apa? Pertama tentu kita pastikan doanya karena Allah. Bukan karena apa-apa. Ini banyak orang karena apa-apa. Pas susah doa. Pas senang lupa doa. Berarti doanya karena susah. Setelah dapat lupa.
Nah doa yang benar tuh, ya Allah kami minta ini kalau ini yang terbaik. Itu kan itu istikharah kita. Jangan paksa, ya Allah saya cinta sama Fatimah, jodohkan kami yang dengan Fatimah ya Allah. Kalau baik jadikan dengan saya, Allah. Kalau enggak baik, baikin aja ya Allah. Maksa itu Itu ya. maksa, itu namanya doanya. Kita ada doa itu yang diberi spare ya. Spare waktu, spare ruang kepada Allah. Apa ya Allah, saya minta ini yang terbaik menurut kami. Tapi kalau ini tidak terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah berikan kami yang terbaik. Maka letakkan dalam diri kita, dalam iman kita, pikiran kita, bahwa Allah memberikan yang terbaik. Husnudzon kepada Allah. Wah kayak ini selalu begini terus. Selalu dalam keadaan nihil, saya selalu buruk. Nah, mengecap dirinya buruk itu, ana indadzon ni abdi bi. Tergantung prasangkanya. Tanamkan optimis. Pasti diterima. Cuman saya belum pantas. Seperti anak kecil nih yang masih gini-gini, minta jodoh. Ya enggak dikasih lah. Masa dia mau dinikahin sekarang? Ya enggak. Doanya dia diterima tapi akan nanti diberikan pada saat pantas. Oh di dunia enggak pernah pantas, diberikan di akhirat. Jadi tidak ada doa yang cukup syarat khusyuk karena Allah, makan barang halal dengan doa yang baik hanya kepada Allah pasti diterima. Tapi diberinya pada saat kita pantas. Kalau diberi belum pantas, maka nikmat itu hanya menjadi keburukan bagi kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kiai Haji Holil Nafis atas jawabannya.